Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وبنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya Pak ya. Karena nikmat sehat itu sangat-sangat luar biasa manfaatnya. Kalau kita tidak sehat, tidak bisa beraktivitas apapun, makanan apapun rasanya pahit, tapi dengan nikmat sehat ini ya itu tentunya kita bisa beraktivitas di segala hal. Makanya yuk kita syukuri. Tidak hanya kita syukuri, karena syukur itu tidak hanya membaca alhamdulillahirabbil alamin, tapi syukur itu wajib kita implementasikan dalam keseharian. Kita beriman kepada Allah, kita takut kepada Allah, takut secara istiqomah. Takut secara istiqomah itu adalah takut di mana saja kita berada, Allah itu memonitor kita. Makanya perintahnya ittaqillaha haitsu ma kunta.
takutlah kamu kepada Allah di mana saja berada. Tidak hanya di masjid, di jalan juga kita takut kepada Allah. Artinya kalau kita takut kepada Allah, maka kita punya etika, punya akhlak ketika di jalan. Ketika di pasar juga ada etika, ada akhlak yang dibimbing oleh Allah ketika di pasar. Ketika di kantor, wabil khusus ketika di masjid, kita punya etika, punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita bangun tidur diajarkan oleh Allah dengan berdoa. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahyana, hidupku kembali. Ya ahyana ba'dama amatana, setelah mati. Wa ilaihi nusur, dan hanya kepadamu kami kembali. Jadi tidur itu dinyatakan mati, Pak. Tidur itu adalah kembang dari kematian. Kalau Bapak tidur dicubit masih terasa, itu namanya belum tidur. Itu namanya tidur-tiduran. Tapi kalau orang sudah tidur, betul-betul tidur, ya dicubit juga diam saja. Karena apa? Seperti orang mati. Orang mati itu kan mau dicubit, mau dimandikan, mau dibawa kemana, itu kan diam saja. Nah seperti itu. Kemudian kita pergi ke masjid. Ini sebelum sampai pada materi, untuk memperbaiki akhlak kita. Karena orang ahli ibadah dengan orang berakhlak itu lebih baik daripada orang beribadah. Beribadah nggak punya akhlak atau orang berilmu, ya, yang ada dalam hadis itu, orang yang berilmu dengan orang yang berakhlak itu ibarat bintang dan rembulan. Orang yang berilmu, ya, itu ibaratnya bintang-bintang. Tapi orang yang berakhlak ibarat rembulan. Ibarat rembulan orang yang berakhlak. Karena orang yang berakhlak pasti berilmu, tapi orang berilmu belum tentu berakhlak. Betul? Banyak orang berilmu, tapi ilmunya untuk membohongi orang, itu berilmu, Pak. Tapi orang yang berakhlak, insya Allah tidak. Kita pergi ke masjid, pakai baju yang bagus, Pak. Yang sopan, jangan pakai kaos. Khudu ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Hiasilah hai bani Adam, hiasilah dirimu ketika akan masuk masjid. Nih, saya ingatkan, berpakailah ya minimal menutup aurat. Kalau mau nongkrong-nongkrong di teras, menutup aurat, jangan pakai celana pendek. Apalagi kalau perempuan pakai celana pendek masuk masjid, sama saja dengan tidak menghormati dirinya dan tidak menghormati masjid. Ya, nah itu. Biar kita itu rapih. Siapa lagi kalau kita bukan kita yang saling mengingatkan? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itulah tujuan kami duduk di depan di sini, itu bukan guruin, enggak, nasehatin juga enggak. Orang saya masih butuh nasihat. Tapi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kemudian jangan lupa sebentar lagi sudah akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita sudah harus persiapan fisik dan juga persiapan mental. Siapa fisik?
Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dari bulan Rajab mulai berpuasa, dan juga ditambah di bulan Sya'ban mulai berpuasa, walaupun tidak full tapi sudah mulai pemanasan, minimal Senin Kamis sedikit-sedikit. Kalau belum kuat, Ustaz gimana? Zikrullah, banyak mengingat Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran. Nanti terutama pada bulan suci Ramadan, hari ini sudah mulai, ini nisfu Sya'ban sudah lewat. Insyaallah kan kita berdoa terus ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa dari Rasulullah, sedikit tapi penuh dengan makna, penuh dengan makna. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi kami ya Allah. Apa itu berkah? Tazidul khair. Berkah itu tambahnya kebaikan. Orang yang hidupnya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun menjadi baik, itulah hidup orang yang berkah. Bukan yang hartanya tambah, itulah yang berkah. Itu juga iya. Tapi apa artinya harta banyak tetapi tidak menjadikan tazidul khair? Jadi orang yang berkah itu adalah orang yang tazidul khair, bertambah kebaikannya. Silakan Bapak nilai sendiri-sendiri, gak usah menilai orang lain. Apakah ada tazidul khair pada diri kita? Itu berapa, tapi bukan tidak bisa. Ayo agar hidup kita itu berkah. Hidup yang berkah, anak keluarga akan menjadi sakinah, akan menjadi tentram, baik, saling hormat menghormati, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Kenapa kita minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan? Karena tidak sedikit saudara kita yang tahu kemarin masih ada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak ada, sudah tidak bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Barangkali akan terjadi pada diri kita berada. Bulan Ramadan tinggal menunggu minggu-minggu ke depan. Tapi kan kita tidak tahu wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Yang akan terjadi esok lusa itu apa? Kan nggak tahu. Apakah yang akan dipanggil itu yang tua dulu? Belum tentu. Apakah yang akan dipanggil yang muda dulu? Belum tentu. Karena kematian adalah urut cabut, bukan urut umur, Pak. Urut cabut. Kalau masih muda, tetapi memang Allah telah selesai dalam memberikan rezekinya, akan dicabutnya, meninggal gitu. Makanya banyak-banyak berdoa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kematian itu ada sakaratnya, Pak. Al-mautu sakaratun. Kematian itu ada sakaratnya. Sakarat itu adalah proses pengambilan ruh dari jasad. Sampai Rasulullah itu mengadu, minta diberhentikan ketika ruh itu sudah di tenggorokan. Wahai malaikat maut, berhenti dulu. Apa kata malaikat maut?
sakit. Betul. Dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sakit sakaratul maut ini hanya saya saja dan tidak ditimpakan kepada umatku. Gitu Pak. Untung kita sebagai umat Rasulullah sudah munajat kepada Allah dan dikabulkan. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah ketika sakaratul maut dalam keadaan beriman tidak sakit. Karena sakaratul maut itu penuh dengan haus. Baik, ini 7 menit sebagai motivasi agar kita senantiasa dalam rel keimanan dan kita siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah. Yuk kita kembali kepada tafsir Al-Quran, masih surat Al-Qamar. Kemarin sampai pada ayat yang keempat. Insya Allah hari ini kita akan bahas dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 kalau waktunya nanti masih cukup. Baik para hadirin, pada ayat yang ke-5, karena ayat yang ke-5 ini adalah merupakan penguatan dari ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat, walaqad ja'ahum. Nah, ini ada ayat yang diawali dengan laqad, artinya sungguh. Ya. Pasti, walaqad dan sungguh ja'ahum telah datang kepada mereka minal ambai, berita-berita, kisah-kisah, ya, kisah zaman dahulu. Ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Hud, ada kisah Nabi Soleh, ada kisah Nabi Shu'aib, ada kisah Nabi Lut, yang semuanya ini umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, tapi bukan berterima kasih dengan menyembah kepada Allah, tapi dia berterima kasih dengan menyembah sekutu Allah, yaitu berhala. Mafhum mukhalafahnya, kenapa dia diazab? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Maka selagi masih kita beriman kepada Allah, insya Allah azab itu jauh dari kita. Antitesanya kan begitu Pak. Ya, wa kullu amrin mustaqir, dan setiap perkara, ya, baik ataupun buruk, ada ketetapannya. Perbuatan baik, perbuatan buruk itu ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jangan pernah khawatir Bapak Ibu berbuat baik sama suami, insya Allah dicatat oleh Allah. Bapak mengasihi, menyayangi sama istri, dicatat oleh Allah juga sebagai kebaikan. Kita memutarbalikkan fakta yang tidak otentik atau timbul fitnah, itu juga akan kembali kepada
diri kita masing-masing. Ada tahapannya. Ya, apa yang diperbuat wa kullu amrin mustaqim. Begitu juga mereka. Orang-orang yang tidak beriman padahal sudah dikasih unjuk sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah itu begitu peduli dengan mereka? Karena mereka adalah dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu notabene adalah suku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu pengen Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain itu sama seperti Rasulullah beriman kepada Allah. Tapi itulah karena hawa nafsu mereka, maka dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka menginginkan, ya Muhammad, kalau engkau betul-betul sebagai nabi, belahlah rembulan. Bayangin Pak. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat, sujud kepada Allah, meminta kepada Allah agar bisa untuk bulan itu terbelah. Bulan terbelah Pak. Apa mereka berkata? Wah, Muhammad tukang sihir. Begitu Pak. Bukannya masuk Islam, tapi mengatakan kalau Muhammad itu tukang sihir. Nah, kan susah orang begitu. Diajak kebaikan tidak mau. Untung kita hidup di masa sekarang. Mungkin kalau kita hidup di masa Rasulullah, jangan-jangan kita ikut Abu Lahab, ikut Abu Jahal. Karena pesertanya banyak. Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan sedikit Pak. Ya. Jadi kejelekan dengan kebaikan pada saat itu berimbang. Umat Rasulullah masih sedikit malah. Coba kalau Bapak pada saat itu yang banyak itu kelompok Abu Jahal, Bapak akan ikut Abu Jahal apa akan ikut Muhammad Rasulullah? Nah, akan ikut siapa? Ikut Muhammad. Itu kan sekarang. Kalau dulu yang banyak itu dari Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang kan coba, yang banyak biasanya banyak diikuti, betul? Iya. Ini grup ini yang banyak diikutin, padahal brengsek. Nah, itu belum tentu kita ikut kepada Rasulullah. Makanya kita setelah kita salut, alhamdulillah ya, ikut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma fihi mustajab. Maka kemudian pada ayat yang kelimanya, hikmatun balighatun fama tughnil nuzur. Itulah hikmah balighatun yang sempurna, fama tughnil nuzur, tetapi tidak bermanfaat peringatan-peringatan itu bagi mereka. Tidak mempan. Sudah dibelah rembulan, yuk gak mempan, gak mau juga beriman. Padahal Allah itu Al-Hakim, ya, Maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah itu adalah hikmatul balighatun. Itulah hikmah yang sempurna. Para hadirin, hikmah itu adanya di awal apa di akhir? Hikmah itu adanya di akhir. Bapak ketika menjaga kesehatannya, kemudian diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat. Ketika diuji dengan kekurangan harta, ternyata ada saatnya bahagia. Itu hikmah-hikmah itu di belakang. Ketika kita ditabrak oleh orang dari belakang, motor kita pecah umpamanya,
Akhirnya kita pun tahu, oh iya, ternyata kita pun kadang-kadang kalau disalim sama orang yang nyalimnya nggak benar, ya kita kata-katain juga. Tapi sama ada hikmahnya untuk kita evaluasi. Ya. Hikmatul bayanul bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, famatuh linudur, maka peringatan-peringatan itu tidak ada artinya apa-apa. Kenapa begitu? Karena mereka wattaba'u ahwa'ahum pada ayat yang ketiga. Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Kita juga begitu, Pak. Kita juga begitu. Makanya orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuh kita, yang bisa mengalahkan 3-4 orang, bukan itu. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Padahal pada saat itu kesempatan untuk membalas itu ada, tapi tidak dilaksanakan. Ini adalah orang yang kuat, yang bisa menjaga amarah. Ya Pak ya, kita jaga, kita hormati, saling menghormati pendapat orang. Belum tentu pendapat kita. Kalau terjadi hal-hal yang kira-kira ini menyangkut orang banyak, bagaimana caranya? Musawwirhum fil amri, musyawarah dalam setiap masalah. Kalau sudah terjadi kesepakatan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ada ketetapan, fa azamta fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, pasrahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hasilnya beres, hasilnya penuh dengan hikmah. Ya. Tapi mereka itu orang-orang yang kafir ini, ya, itu tidak mau bahwa famatuh linudur. Mereka tidak mau, tidak bermanfaat hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, tidak bermanfaat kepada mereka, kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain. Gitu. Makanya sampai Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tab ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Sampai istrinya diabadikan dalam Al-Quran yang namanya adalah Ibnu Jamil. Istri Abu Lahab itu cantik, Pak. Makanya dijulukin Ibnu Jamil, anak ibunya orang-orang yang cantik. Cantik Ibnu Jamil itu. Ya nggak cantik apanya? Mulutnya seperti membawa kayu bakar. Jadi kalau ada istri Abu Lahab itu orang-orang diprovokasi. Gak usah percaya kalau Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang gila. Sampai seperti itu diprovokasi. Dan anehnya yang diprovokasi itu mau juga mengikuti Ibnu Jamil, termasuk istrinya Abu Lahab, termasuk suaminya Abu Lahab juga. Coba bapak-bapak kalau pada waktu itu, ibu-ibu terutama di belakang, kalau ketemu dengan Ibnu Jamil, ketemu dengan istri Abu Lahab, maka akan ikut Siti Khadijah, apa akan ikut Ibnu Jamil tuh, ibu-ibu di belakang? Kan belum tentu jaga. Cantik kalau berbicara itu bisa membius sekelilingnya, itu Ibnu Jamil. Ya, orang kan kadang-kadang lihat orang cantik itu dilihat aja, ya, apalagi laki-laki kan. Kebetulan cara menyampaikannya luar biasa, bisa membius ketika Ibnu Jamil itu berbicara di depan ibu-ibu untuk memfitnah Rasulullah. Ya, sekarang kan ada tuh yang baik difitnah sana sini.
Tapi biasanya orang yang difitnah karena dia istiqomah itu justru dia itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak zaman Rasulullah juga tidak zaman sekarang, sama. Nah, itu. Famatuhu linutur. Ayat yang ke-6-nya. Fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Fatawalla, maka berpalinglah kamu Muhammad. Kok suruh berpaling ya? Ustaz, suruh berpaling sama siapa? Anhum, dari mereka. Mereka siapa? Orang yang sudah dikasih tahu minta, ya Muhammad, kalau mengaku Nabi, belah rembulan. Rembulan sudah dibelah, tetap tidak beriman. Bagaimana jahatnya Abu Jahal, bagaimana jahatnya Abu Lahab. Padahal mereka itu adalah paman-paman Rasulullah. Rasulullah sebagai orang yang lembut hatinya, yang membawa risalah Rasulullah, tetap berdakwah kepada mereka. Karena sudah diperingatkan itu tidak mau. Apa kata Allah? Fatawalla anhum. Wes Muhammad, biarin aja mereka, rasa dipikirin. Nah, begitu kira-kira bahasa kita. Maka berpalinglah kamu Muhammad anhum, dari mereka. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, yauma yad'u da'i, pada hari akan menyeru seorang penyeru, yaitu Israfil, yang akan meniup sangkakala pada hari kiamat. Pada yaumul kiamah nanti kita akan dibangkitkan dari Allah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kuburan-kuburan kita ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Ditiup sangkakala, kita akan terbangun dari kubur. Mereka orang-orang yang jahat akan terbangun dari kubur. Mereka orang-orang yang beriman akan terbangun dari kubur. Semua dari jutaan tahun yang lalu, semua akan terbangun dari kubur. Ya, biarin aja Muhammad, nanti juga mereka itu di hari kiamat akan sama-sama mereka bangkit dari kubur. Beritahu nanti akan kelihatan mereka ketika dibangkitkan dari kubur apa yang akan dia kerjakan. Nah, kira-kira begitu. Fatawalla anhum yawma yad'u da'i, maka berpalinglah kamu Muhammad, biarkan saja anhum, dari mereka, yawma yad'u da'i, yang pada hari akan diseru oleh seorang penyeru yang namanya malaikat Israfil, ila syai'in, kepada sesuatu. Nah, ini bentuknya syai'in, nakirah, bukan makrifat. Kalau makrifat itu sudah ketahuan, itu makrifat. Ya, biasanya ditandai dengan alif lam, tapi syai'in ini nakirah. Apa yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat itu belum diketahui. Nukur yang tidak menyenangkan pada hari kiamat nanti. Biarkan saja Muhammad, udah gak usah diurusin. Nanti akan datang saatnya ketika seorang penyeru yang bernama Israfil meniupkan sangkakala, maka dia akan terlihat bagaimana pada saat itu, pada hari yang penuh dengan pembalasan, pada hari di mana yang sangat tidak menyenangkan. Biarin aja. Nah, begitu juga kita, Pak. Dikasih nasihat nggak mau. Masjid sudah dibagus-bagusin, suruh datang ke masjid untuk sholat, nggak mau. Nggak pernah sekali-kali pun pergi ke masjid. Mati pengen disolatkan di masjid, malu itu mayat itu. Malu mayat itu. Orang yang tidak
Yuk, sebelum kita disolatkan di masjid, kita sholatlah di masjid agar kita tidak malu kepada Allah, agar kita tidak malu dengan saudara-saudara kita yang mengusungnya dengan baik ke masjid ini. Nah, lanjut ayat yang ketujuh. Ayat ini asik banget, Pak. Benar ya, makanya Rasulullah Muhammad SAW itu senantiasa membacakan surat Al-Qamar ini kepada musuh-musuhnya, dibaca terus. Biar apa? Biar paham, biar mereka itu beriman, begitu Pak ya. Biar mereka itu beriman, tapi ya itu tidak beriman. Nah, apa kita akan memilih jalan Abu Lahab? Apa akan memilih jalan Rasulullah? Allah memberikan dua jalan, ya. Walis apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Life is choice. Hidup ini pilihan, Pak. Bapak mau pilih yang mana? Ibu mau pilih jalan yang mana? Please silakan. Hidup ini pilihan, guys. Nah, alat bahasanya silakan memilih yang mana. Yang jujur silakan. Tiap hari hamburkan uangmu ke klub malam, ke pelacuran, ke perzinahan, silakan. Tapi jangan lupa, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan jangan lupa wa kullu amrin mustaqim. Setiap perbuatan itu akan ada balasannya. Kalau kita pilih jalan yang benar, yang takwa, akan ada balasannya. Jangan khawatir. Makanya harus yakin dengan Al-Qur'anul Karim. Harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Doa saja kalau nggak yakin nggak dikabulkan. Harus yakin. Berdoa itu harus yakin betul kalau doamu dikabulkan. Karena apa? Doa mohon ibadah. Doa itu adalah kunci ibadah. Apapun Bapak minta dikabulkan. Persoalannya cash and carry. Akan dikabulkan langsung atau nanti di akhirat. Dikabulkan oleh Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Baik. Allah Maha Baik. Apa permintaan hambanya pasti dikabulkan. Gak pernah ditolaknya. Asal kamu minta kepada kebaikan, jangan minta kepada kejelekan. Contoh minta kepada kejelekan, ya Allah matikanlah saya, nggak boleh. Walaupun sudah sakit, nggak boleh. Karena itu al-maut itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sampai bunuh diri, nggak boleh dalam Islam. Kemudian ayat yang ketujuh, khusyan absar. Kalau kita resapi, khusyan absaruhum, mereka orang-orang kafir pada waktu dibangkitkan dari kubur tertunduk mukanya, menyesal. Kenapa dulu saya tidak beriman kepada Rasulullah? Kenapa dulu saya mengikuti hawa nafsu? Kenapa saya dulu ketika para ustadz itu memberikan pencerahan saya itu tidak senang, saya tidak mengikutinya? Akan menyesal, Pak. Karena ketika kita berbicara Al-Quran, mukhatabnya bukan hanya kepada umat Rasulullah dulu, mukhatabnya itu kepada kita juga. Karena yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab dulu ada, sekarang pun anak
muridnya Abu Jahal, anak muridnya Abu Lahab. Ada nggak Pak? Banyak Pak. Banyak. Gitu. Banyak. Maka itu tadi suruh milih hidup ini. Kita diberikan oleh Allah sama walisana wa safatani, punya dua bibir dan punya satu lisan sama. Mas Dewi punya dua bibir satu lisan. Tapi lisan itu untuk zikrullah atau untuk maksiat, kita yang melaksanakan. Lisan itu satu, tapi sangat tajam, lebih tajam daripada golok masakani yang untuk menyembelih hewan kurban. Lisan itu tajam Pak. Ketika orang kena pisau sebulan 3 bulan sembuh dikasih BAD, tapi ketika orang itu dilukai dengan lisan kita bisa puluhan tahun tidak sembuh. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu adalah karena lisannya. Maka kita olah lisan kita. Kalau sekarang lisan tidak berbicara, tetapi lisan ini diaktualisasikan dengan jari jemari kita, di Facebook, di Twitter, di WA. Dipikir dulu kira-kira ini kalau di-share kata-kata kita itu yang melalui ketikan kita itu orang sakit apa tidak, manfaat apa tidak. Kalau tidak bermanfaat, mendingan cicip dengan dia. Nah, gitu. Kalau tidak bisa menjaga emosi kita, lebih baik diam. Jangan sampai nanti seperti khusya'an absor, orang-orang yang tidak beriman itu tertunduk, menyesal. Yang wujudna ketika mereka keluar dari mana minal ajdasi, dari kuburan. Bapak itu nanti akan, Ustaz, kan sudah habis tulang belulang pun tidak ada. Kalau kita gali kuburan juga cuma adanya tanah. Bapak dan Ibu, ada tulang belakang kita sebesar biji zarah kecil sekali yang tidak pernah akan hancur. Nanti dari itulah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan berbangkit kita, walaupun kuburan itu telah digusur untuk dibuat mall, tetapi tulang belakang kita kecil sekali sebesar biji zarah itu akan selalu ada. Kalau kuburan itu telah digusur, maka Bapak dan Ibu akan keluar dari mall. Kuburannya dulu sekarang jadi mall. Kalau keluar dari mall, kalau Ustaz ada AC-nya, itu mall sekarang yang ada AC-nya. Dan kalau kita keluar dalam keadaan dulu kita tidak beriman, akan tertunduk karena kita keluar dari kubur tidak berpakaian, tidak. Masya Allah, tertunduk, mereka gelisah. Apa kita akan seperti itu? Al-Quran yang berbicara. Kalau kurang dalam lagi, baca lagi surat Al-Qamar. Ya, kalau penjelasan dari Ustaz Syafuddin ini kurang, baca lagi. Yakhrujuna minal azdasi. Mereka tertunduk ketika keluar dari kuburan. Ya Allah, kenapa dulu saya itu tidak mengikuti agama Muhammad Rasulullah, padahal hati saya itu menyatakan kalau Rasulullah itu adalah orang yang benar. Orang ketika muda saja diberikan gelar Al-Amin, saya yakin itu cuma karena kedudukan
yang membuat aku memusuhi dia. Kalau Abu Jahal mengikuti Rasulullah, maka pengikutnya akan mengikuti siapa? Menurut hawa nafsu Abu Jahal. Begitu juga kan kita, ya, kadang-kadang hanya masalah kedudukan, masalah hawa nafsu menjadikan hati kita tidak berbicara, tetapi emosi kita yang berbicara. Nah, itu ka'annahu jaradun muntashir, seakan-akan mereka itu belalang muntashir yang bertebaran. Para hadirin, Bapak Ibu nanti keluar dari kuburan bagaikan belalang, ya. Belalang itu berderet-deret, ya. Bahkan dalam ayat lain itu diterangkan yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Kita bagaikan lahon. Lahon tahu? Lahon akan keluar dari bumi sekali, patah sayapnya, mati. Kan seperti itu lahon berterbangan. Maksudnya apa Pak Ustaz? Lahon itu kalau sudah keluar dari bumi, keder dia Pak. Dia akan kemana? Keder. Dia akan mencari yang ada sinar. Itulah nanti kita Pak. Makanya supaya kita tidak keder, kita akan mencari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perbanyak saya ulang, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bapak habis sholat, jangan cepat-cepat pergi. Setelah berzikir, perbanyak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus. Kenapa saya sering bawa tasbih? Apa sudah dilihat sebagai ustaz? Tidak Pak. Motivasi saya walaupun itu ya tasbih itu ada istilah bla bla bla, enggak, saya enggak peduli. Saya niatnya adalah tasbih ini untuk kebaikan. Ketika Bapak pegang tasbih, apa yang akan dibaca? Hah? Apa? Baca tasbih goyang dompet, enggak juga kan? Pasti akan subhanallah, 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 subhanallah. Akan membaca tasbih Pak. Kalau tidak percaya buktikan. Dan saya bisa berlama-lama juga ketika zikir itu karena ini. Kalau nggak ada tuh kayak gimana ya? Makanya ketika subhanallah nggak usah kenceng-kencengan, subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak nyampe ke hati. Saya kalau baca subhanallah pelan, subhanallah, subhanallah. Mulut saya berbicara, hati saya menyaksikan. Subhanallah, maha suci Allah. Hanya Allah yang suci, yang lain tidak ada. Begitu Pak. Karena zikir yang sesungguhnya itu akan berasa langsung ke hati, menunjang ke hati, akan keluar air mata karena kita hanya mentasbihkan hanya Allah. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi bapak-bapak yang sudah pernah pergi ke haji, yang sudah pernah umrah, kan pernah ke Raudhah, ke kuburan Rasulullah, betul? Di sana ketika kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di mata kita hadirkan kita ruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah berjumpa walaupun lewat kuburannya, gitu Pak. Jadi jangan kita haji umroh hanya supaya dipanggil Pak Haji atau supaya dipanggil supaya dianggap banyak duitnya. Bukan begitu. Ada pelajaran hikmah
yang luar biasa yang kita ambil gitu loh ya. Di Naruto itu, ya Allah, saya sholat di Naruto ya, di Naruto nggak janjian, nggak apa, ketemu akhirnya kiram saudara kami Bapak Jajak Ali Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya salam, ada beliau di belakang saya. Coba, ya Allah, luar biasa beliau. Di sini ketemu terus. Mudah-mudahan beliau banyak umur panjang. Ya, tuh Pak. Jadi banyak-banyak sholawat itu begitu. Hadirkan ketika sholawat itu. Seakan-akan Rasulullah itu hadirkan, kita lihat kuburannya. Walaupun digembok, tapi disitulah tertanam jasad Rasulullah yang tidak pernah akan hancur selama-lamanya. Makanya banyak orang yang ingin mengambil jenazah Rasulullah zaman dulu itu. Makanya kenapa dijaga terus rumah askar? Banyak yang mengambil jasadnya. Ada yang lewat bawah tanah, ya, tapi atas kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mereka makar, tetapi makar Allah itu lebih kencang. Apa yang dikehendaki oleh Allah, karena Allah lah yang menjaga jenazah Rasulullah, maka tidak pernah akan terambil. Nah, begitu berakhir. Sudah 10 menit dari waktu subuh, ya. Sebetulnya ada ayat yang ke-8 ini, ya, ayat yang ke-8 ini masih satu ayat lagi ya, ini tanggung nih. Muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Kata orang-orang kafir Quraisy, muhti'ina, mereka buru-buru datang ila da'i, kepada penyeru, kepada malaikat Israfil. Yaqulul kafiruna, mereka orang-orang kafir berkata, apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu? Hadza yaumun 'asir, ini adalah hari yang sangat sulit bagi orang yang tidak beriman ketika di dunia. Penyesalan di kemudian hari tiada arti bagi. Kemudian bagaimana bagi kita yang hidup ini agar kita selalu mengikuti Rasulullah? Nanti akan ada kisah-kisah yang sangat luar biasa berdasarkan yaitu tartibuz zaman, dari zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Lut, terus ya, itu akan dijadikan contoh-contoh buat kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada Sabtu yang akan datang. Ayat yang ke-9 ini lebih luar biasa isinya, insya Allah, untuk keimanan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu